Percy Jackson adalah lelaki berusia remaja. Sedari kecil, Percy kerap mendapat tindakan bully dari teman-teman sekolah karena dianggap aneh. Percy bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh teman-temannya, mulai dari penampakan naga sampai dengan monster jahat. Di antara semua teman, hanya ada satu yang punya kesamaan dengan Percy. Dia adalah Grover. Suatu hari, pada saat mata pelajaran sejarah, ingatan Percy terlempar ke masa lalu, tepatnya saat sedang jalan-jalan bersama dengan sang ibu ke museum. Percy ingat kalau namanya terinspirasi dari pahlawan mitologi Yunani, Perseus. Salah seorang teman Percy menertawakan lamunan tersebut. Bahkan gurunya, Nyonya Dodds, juga tidak berpihak pada Percy. Tiba-tiba muncul guru Percy yang lain, Mr. Brunner, yang punya sikap lebih bijak ketimbang Dodds. Brunner percaya dengan semua yang dilihat Percy, bahkan memberikan sebuah hadiah kecil untuknya. Selesai kelas sejarah, Percy duduk dengan Grover di taman sekolah. Seorang murid perempuan mengganggu mereka hingga membuat Percy kesal. Tidak sengaja Percy mengeluarkan kekuatan terpendamnya dan membuat si gadis remaja terpental ke kolam. Nyonya Dodds menghampiri Percy, wujudnya berubah jadi monster bersayap, kemudian menyerang. Percy siuman dan tampak kebingungan. Dia menanyakan keberadaan Nyonya Dodds karena khawatir gurunya tersebut benar-benar mati akibat ditusuk pedang. Tidak ada guru yang bernama Dodds di sekolah ini, kata Brunner. Percy dipanggil menghadap kepala sekolah dan Grover jadi saksi. Percy ditanya pertanyaan tentang perseteruan dengan murid bernama Nancy. Awalnya Percy membantah kalau dirinya bersalah dan telah menyakiti Nancy. Tiba-tiba Grover memberikan keterangan gila yang bertolak belakang dengan semua pembelaan Percy. Alhasil, Percy pun dikeluarkan dari sekolah. Pulang ke rumah, Percy harus dihadapkan dengan ayah tirinya yang super duper menyebalkan. Kabar Percy dipecat dari sekolah sudah sampai ke telinga ayah tirinya. Percy tidak mau meladeni pria menyebalkan bernama Gabe tersebut. Lalu ia pergi menyapa ibunya, Sally. Kemudian mereka berdua bergegas pergi ke villa lama milik keluarga Sally. Di perjalanan, Percy mengalami sebuah kejadian buruk. Masuk ke dalam villa, Percy menceritakan semua hal aneh yang kerap dialami, dan disinilah Sally mulai memberitahukan fakta sebenarnya. Percy adalah anak blasteran manusia dan dewa. Ayah Percy merupakan seorang dewa, dan di tempat ini Sally pertama kali bertemu dengan ayah kandung Percy. Tiba-tiba Grover datang dan memberitahukan kalau dirinya adalah penjaga Percy. Semua ini telah ditentukan oleh takdir. Lihat saja kaki Grover sekarang sudah berubah menjadi kaki kambing. Dari sini sudah dapat diketahui kalau Grover bukan manusia biasa, melainkan setengah hewan mitologi. Setelah ngobrol singkat, mereka bertiga langsung berangkat ke tempat berikutnya. Dalam perjalanan, hal aneh pun kembali terulang. Syukur mereka bertiga selamat. Sally memberi amanat kepada Grover agar selalu setia menjaga putranya dalam situasi dan kondisi apapun. Tiba-tiba muncul satu monster raksasa. Sally menyuruh Grover dan Percy pergi, sementara dia yang akan menghadapi monster tersebut. Sebagai seorang anak, tentu Percy tidak mau meninggalkan ibunya. Hadiah yang diberikan oleh Brunner mendadak berubah bentuk jadi pedang, dan aksi seru pun terjadi. Begitu siuman, Percy melihat sosok manusia setengah kuda. "Selamat datang di camp," ujar manusia tersebut. Percy bangun dari tidurnya. Orang pertama yang dia lihat adalah Grover. Entah camp apa ini.
Yang pasti tempat ini begitu indah dan menyejukkan mata. Kemudian Percy menemui penghuni camp, Peter Johnson, yang tidak lain adalah Dionysus. Menurut keterangan Grover, ketika Percy disapa dengan katana, dia sempat mengira kalau Peter adalah ayahnya. Tapi tunggu, Peter bukanlah ayah Percy. Nanti pasti akan segera diketahui sosok ayah kandung lelaki remaja ini. Beberapa menit berselang, muncul Brunner yang berwujud sedikit berbeda. Ya, manusia setengah kuda yang tadi malam Percy lihat adalah Brunner dengan nama aslinya Chiron yang menjabat sebagai direktur camp. Brunner mengajak Percy berkeliling dan menjelaskan kalau mereka sedang berada di lembah suci, tempat tak kasat mata oleh manusia. Percy dibawa ke kabin tempat dia akan menginap dan tinggal. Sampai di dalam kabin ada seorang remaja bernama Luke yang mengenalkan diri ke Percy. Percy merasa senang karena tempat ini tidak seperti di sekolah, di mana semua teman-teman tidak suka terhadap Percy. Sementara itu di tempat lain, tampak Grover diam-diam pergi ke hutan dan menemui sosok wanita berwujud sedikit seram. Malam harinya, Percy kembali mengalami mimpi buruk. Nothing. You want what's been taken. Justice. Pagi tiba, Percy langsung diajak Luke untuk berlatih di camp. Pelajaran pertamanya adalah memanah, kemudian pelajaran menempa pedang, lalu lanjut ke penyegaran rohani. Malam kembali tiba, Percy tidak bisa tidur karena penasaran dengan sosok ayahnya. Kemudian Percy bertemu dengan 3 temannya, mereka memplonjo Percy. Ketiga teman Percy pergi, lalu muncul seorang gadis bernama Annabeth. Anna sengaja memata-matai Percy karena penasaran dengan sosok asli atau kekuatan tersembunyi dari dalam dirinya. Pagi ini, Brunner melatih semua anak didiknya agar menjadi pribadi yang tangguh. Sesi latihan kali ini adalah simulasi perang, dan Percy satu tim dengan Anna. Gila, ketika semua sedang melakukan simulasi, Percy malah asik sendiri di tengah hutan. Sampai akhirnya Percy didatangi oleh gadis yang tadi malam mengganggunya, dan perkelahian pun terjadi. Guess it's a no. Sebenarnya Percy kalah dari temannya tersebut, tapi tombak milik temannya berhasil dibuat patah dan hal itu membuatnya kesal bukan main. Selain itu, secara keseluruhan tim Percy menang dan artinya latihan kali ini pun selesai. Anna kembali muncul. Sedari tadi dia tidak mau menolong karena ingin melihat kekuatan asli Percy. Percy kemudian didorong ke sungai, lalu tiba-tiba luka di tubuhnya hilang dan hal luar biasa pun kembali terjadi. Ayahmu memanggil, ucap Anna kepada Percy. Your dad's calling. Terdengar suara narasi dari Brunner yang menyebut kalau Percy adalah putra Poseidon. Ya, sekarang semuanya sudah jelas. Ayah kandung Percy adalah dewa Poseidon. Percy menemui Brunner, kemudian pria tua tersebut menjelaskan lebih rinci lagi tentang semua misteri yang belum diketahui. Sebentar lagi akan terjadi perang. Kau harus segera pergi dari sini, karena Poseidon membutuhkanmu, kata Brunner. Grover masuk ke ruangan dan mengabarkan Sally Jackson masih hidup. Ibumu masih hidup dan diculik oleh Hades, kata Grover kepada Percy. Jika kau menemukannya, kau bisa membawanya kembali. Lanjut Grover. Percy masuk ke ruang properti Halloween. Dia merasa aneh berinteraksi dengan salah satu properti tersebut, namun apa boleh buat. Instruksi dari Brunner memang demikian. Sebelum Percy pergi menyelamatkan sang ibu, tiba-tiba dari mulut properti tersebut mengeluarkan asap hijau, lalu didapatkan sebuah petunjuk. Percy harus pergi ke wilayah barat untuk mengambil benda yang dicuri, yaitu petir asli Zeus.
Brunner memilih beberapa orang yang akan ikut ke dalam misi Percy. Annabeth, baru nama gadis ini yang dipilih oleh Brunner, sementara yang lain masih belum diungkap. Percy pergi menemui Groover dan mengajaknya untuk ikut serta ke dalam misi ini. Tiba-tiba petunjuk yang dilihat Percy sebelumnya kembali muncul. "Kau akan dikhianati oleh orang yang memanggilmu teman," kata pria yang dilihat Percy dalam asap hijau. Percy mengemasi barangnya. Luke memberikan sebuah hadiah berupa sepatu ajaib kepada Percy. Kemudian setelah itu, Percy pergi menemui Anna dan Groover, lalu mereka langsung meninggalkan camp. Perjalanan kali ini cukup jauh dan mereka harus beberapa kali menaiki kendaraan. Anna turun ke swalayan untuk membeli sejumlah keperluan. Tak disangka dalam swalayan tersebut ada Nyonya Dodds. Anna masuk ke dalam bus, begitupun dengan Dodds. Percy, Groover, dan Anna langsung keluar dari kendaraan tersebut. Sekarang mereka bertiga jalan melewati hutan. Oh Tuhan, sepertinya perjalanan ini terasa sangat panjang. Singkat cerita, mereka sampai di tempat persinggahan pertama, Kerajaan Kurcaci BBM. Baru beberapa langkah masuk, Dodds muncul, kemudian disusul dengan kemunculan Medusa di tengah mereka. Dodds pun sontak pergi meninggalkan lokasi karena takut dengan Medusa. Ketiga remaja ini dijamu Medusa dengan baik dan ramah. Kemudian Percy menyusul Medusa ke dapur dan mereka bicara empat mata. Ada dugaan Ibunda Anna, Athena, adalah pengkhianat. Hal tersebut disampaikan Medusa kepada Percy. Selain itu, menurut Medusa, Percy salah memilih teman dalam misi ini. Setelah itu, dalam hitungan menit, ketiga remaja hilang dari pandangan Medusa. Percy, Anna, dan Groover masuk ke dalam sebuah ruangan, masih di area rumah Medusa. Mereka melihat banyak sekali patung berwujud manusia. Medusa kembali muncul. Percy yang ketakutan langsung menyiapkan pedangnya. Aksi serangan barusan membuat kepala Medusa putus, namun tak kasat mata. Kepala tersebut dibawa keluar, lalu ditunjukkan kepada Dodds. Anna menyaksikan penyerahan tersebut dari dalam rumah. Di ruang tempat mereka berada sebelumnya, Percy menyatakan tetap percaya kepada teman-temannya meskipun Medusa menjelek-jelekan mereka dan menawarkan bantuan yang lebih nyata. Setelah mereka bertiga ngobrol singkat, kepala Medusa diserahkan ke Hermes Express, ekspedisi aman dan terpercaya untuk dikirimkan ke Olympus. Percy teringat momen masa kecil di mana pada saat ini Sally mengajarinya berenang. Pesan clue kembali terlintas, Percy harus ke barat dan menemukan benda yang dicuri oleh dewa. Percy mendiskusikan hal tersebut dengan dua temannya. Percy dan teman-teman melanjutkan perjalanan menggunakan kereta. Lalu datang seorang wanita dewasa menghampiri mereka. Sepertinya wanita ini tahu soal misi Percy dan kawan-kawan. Tiba-tiba dari dalam tas si wanita muncul monster yang menyerang Percy. Annabeth pun langsung sigap menolong. Kereta mendadak berhenti dan Percy CS berhasil keluar. Selanjutnya, langkah kaki membawa tiga remaja ini ke pameran barang purba. Menurut keterangan Anna, di tempat inilah ibunya tinggal. Mendadak Percy terjatuh, diduga akibat ditusuk ekor monster beracun pada saat mereka berada di kereta. Anna dan Groover membawa Percy keluar, lalu membasuhnya menggunakan air. Wanita yang tadi di kereta kembali muncul. Anna langsung membawa Percy kembali masuk ke dalam gedung. Chimera, begitulah nama wanita tersebut. Dia terus mengikuti Percy dan kawan-kawan sampai ke dalam gedung. Anna menyuruh Percy dan Groover pergi menyelamatkan diri. Karena tidak mau menyusahkan temannya, Percy membalikkan posisi. Anna dan Groover lah yang disuruh menyelamatkan diri. Sekarang Percy bertarung melawan monster peliharaan Chimera. Kira-kira siapa yang keluar jadi pemenang?
Begitu Percy jatuh dari ketinggian, arus air langsung datang menyelamatkan. Di dalam air, Percy mengira dirinya sudah tenggelam, namun tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, Poseidon akan selalu ada menjagamu. Bernafaslah. Percy masih hidup, Anna sangat bahagia mengetahui hal tersebut dan langsung memeluknya erat. Saat ini tujuan mereka adalah ke Santa Monica dan ayah Percy sedang menunggu di sana. Dia pasti akan membantu kita, ucap Percy kepada teman-temannya. Di perjalanan, mereka bertemu dengan pria pengendara motor besar yang tidak lain adalah sepupu Percy. Awalnya dikira akan membantu, tapi ternyata tidak. Si pria langsung melaju pergi. Lanjut, ketiga remaja ini pergi ke restoran Wills. Si pria pengendara motor ada di sana, sedang menikmati makan siang. Setelah dihampiri dan ngobrol singkat, si pria tersebut ditinggal berdua dengan Grover, sementara Anna dan Percy pergi ke tempat lain. Malam harinya, Percy dan Anna menyusuri terowongan air dengan perahu sambil menyaksikan kisah-kisah para dewa. Mendadak perahu tersebut melaju cepat hingga sulit dikendalikan. There it is. Ares shield. Pusaran air yang kencang membuat Anna dan Percy terdampar di ruangan tempat penyimpanan perisai Ares. Sekarang mereka berdua sedang mencari cara untuk menurunkan perisai tersebut dari tempatnya. Percy menyerahkan pedangnya kepada Anna dan meminta temannya tersebut menyelamatkan Sally. Sementara Percy pergi duduk di atas kursi tahta agar perisai jatuh dan diambil. Mengerikan, begitu Percy duduk di atas kursi tahta, tubuhnya langsung berubah menjadi emas. Muncul pria tua berkacamata yang menasehati Anna agar segera pergi dari sini. Mendengar perintah tersebut, Anna menolak karena dia tidak ingin meninggalkan Percy. Berhubung si Pak tua yang mendesain tempat ini, dia terharu melihat kesetiakawanan Anna. Lalu si pria tua membuat tubuh Percy kembali menjadi manusia, dan remaja ini pun langsung pergi meninggalkan lokasi. Perisai dibawa, lalu diserahkan kepada pria pengendara motor. Rupanya pria pengendara motor tersebut adalah Ares. Unik memang, perisai ini memang milik Ares, namun dia tidak bisa mengambilnya sendiri. Sebagai hadiah, Ares memberikan kendaraan untuk para remaja ini agar bisa melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Hermes. Selanjutnya, uang pun diberikan sebagai bekal. Percy, Anna, dan Grover pun masuk ke dalam truk. Tiba-tiba Grover berujar, "Aku tahu siapa yang mencuri petir asli." I know who stole the Master Bolt. Dalam penglihatan Percy, muncul seorang pria tua yang mengatakan kalau dirinya kurang berkompeten menyelesaikan misi mengembalikan petir Zeus. Meski demikian, si pria tetap memberinya kesempatan. "Pergilah dan tunjukkan kemampuanmu," kata si pria. Percy CS turun di kendaraan dan melanjutkan perjalanan. Mereka singgah ke hotel dan kasino untuk mencari clue selanjutnya. Grover bertemu dengan seorang kenalan lama, August. Dia memperkenalkan dirinya, namun sayang August lupa dengan Grover. Sementara itu, Percy dan Anna pergi ke arena meja undi nasib. Mereka bertemu dengan seorang pria bernama Hermes, masih kerabat para dewa. Setelah berbincang dengan Hermes, Anna dan Zeus buru-buru keluar untuk mencari Grover dan memberitahu kalau mereka sudah berhari-hari menghabiskan waktu di sini tanpa disadari sebelumnya. Perlu diketahui, Percy, Anna, dan Grover punya tenggat waktu untuk menyelesaikan misi. Grover tidak ditemukan, lalu muncul August, dan Percy langsung mengejar dan menangkapnya. "Di mana Grover?" bentak Percy. Setelah dicari lebih lanjut, akhirnya mereka bertemu Grover, dan lelaki berkulit hitam tersebut sedang asyik bermain VR. Langsung Grover ditarik, lalu diajak pergi. Rombongan remaja ini mencuri satu unit taksi dan digunakan untuk keluar dari sini. Sialnya tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengendarai kendaraan roda 4 tersebut dengan baik dan benar. Akhirnya mereka berhasil keluar dari hotel dan sekarang entah di mana Percy CS berada. Bila dilihat dari lokasinya, mereka sedang ada di tepi pantai. Percy masuk ke dalam laut untuk mencari petunjuk baru tentang misi yang sedang diselesaikan ini. Percy melihat seorang wanita utusan ayahnya dan menyampaikan beberapa hal. Salah satunya, Percy sudah dibebaskan dari misi. "Sekarang kau kembali ke camp dan sudah terbebas dari misi," kata si wanita. Percy menolak instruksi tersebut dan bersikeras akan tetap menyelesaikan tugasnya. Melihat kegigihan Percy, Dewi Lautan ini menghadiahi 4 mutiara untuknya sebagai benda keberuntungan sekaligus untuk melarikan diri. "Kau gigih seperti ayahmu. Ambil benda ini dan tuntaskan misimu, lalu selamatkan ibumu,"
pungkas Dewi tersebut. Setelah dari laut, Percy tiba di sebuah toko perabot dan bertemu dengan Pro Krustis. Krustis menyuruh Percy rebahan di atas tempat tidur. Jelas, pria ini punya niat jelek. Tiba-tiba tubuh Pro Krustis terlempar ke atas ranjang dan terikat. Kemudian Anna pun muncul untuk menyelamatkan Percy. Setelah itu, ketiga remaja ini masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. Mutiara keberuntungan pemberian Dewi Laut dijadikan sebagai akses masuk. Percy dan teman-teman sampai ke lokasi antah berantah. Tampak ramai sekali orang-orang sedang mengantri. Kemudian Percy mendatangi juru kunci tempat ini, lalu menyerahkan sejumlah koin drachma kepada orang tersebut agar tidak diganggu. Tiba-tiba masih ingat sepatu ajaib pemberian Luke? Akhirnya alas kaki tersebut berguna. Disebut ajaib karena sepatu tersebut bisa mengeluarkan sayap. Percy dan Grover pun langsung terbang ke atas bukit. Anna yang tidak ikut terbang, dia memanjat bukit dan akhirnya sampai ke atas. Perhatian anjing kepala 3 tersebut dialihkan dengan permainan lempar bola agar tidak mengganggu mereka lagi. Di atas bukit, Percy dan teman-temannya sudah melihat istana Hades. Ingat Hades, bukan Eris. Mereka adalah dua orang yang berbeda. Di dalam istana, banyak sekali makhluk misterius berkepala pelontos bernama Ashpodel. Tiba-tiba terdengar suara keras dan Annabeth hilang dari pandangan Percy dan Grover. Mereka pun langsung berlari mencari sahabatnya tersebut. Anna berhasil ditemukan, akan tetapi Anna menyuruh Percy dan Grover untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Tidak perlu lagi repot-repot membawanya. Berhubung bahaya semakin dekat, Grover dan Percy langsung berlari keluar dari sini. Percy dan Grover nyasar di area gurun pasir. Mendadak kaki Grover sulit dikendalikan, dia terseret ke area jurang. Dan Percy pun langsung bergegas menyelamatkan Grover. Dari dalam tas, Percy mengeluarkan petir. Menurut pengakuannya, benda tersebut diberikan oleh Eris dan Zeus sedang menunggu benda tersebut untuk dikembalikan. Setelah itu, Percy dan Grover melanjutkan perjalanan menuju Istana Megah. Hades keluar dan menyambut kedua remaja ini. Sebagai pengingat, Hadeslah yang menyandera Sally. Percy akhirnya bertemu dengan ibunya. Sayang, tubuh Sally saat ini sedang berubah jadi patung emas. Hades dan Percy berunding. Jika Percy memberikan petir Zeus, maka Sally akan dilepas. Percy sendiri tidak serta-merta menuruti permintaan tersebut karena petir Zeus bukan milik Hades. Selain itu, Percy menuding Hades dan Eris telah bersekongkol membuat skenario agar Percy mau datang ke sini. Grover melemparkan mutiara ke pantai dan seketika tubuhnya menghilang. Disusul Percy yang juga melakukan tindakan serupa. Ciuman, Percy mendapati dirinya kembali berada di pantai. Begitu juga dengan Grover dan Annabeth. Tiba-tiba muncul seorang pria dari kejauhan dan dia adalah Eris. Eris ditantang Percy bertarung. Sebelum pertarungan dimulai, keduanya berdialog singkat. Intinya, ada dendam antara para dewa. Dewa-dewa yang tidak suka dengan Poseidon sengaja memanfaatkan Percy agar bisa membalas dendam mereka. Ya, semua kerumitan dalam misi ini hanyalah skenario kampungan yang disusun oleh para dewa yang tidak suka kepada Poseidon. Tokoh utama di balik intrik semua ini adalah Kronos. Eris kalah, kemudian tubuhnya langsung lenyap dan muncullah helm Hades. Helm tersebut kemudian diserahkan kepada Dodge. Menurut Percy, dirinya telah membuat kesepakatan dengan wanita tersebut. Semoga beruntung di Olympus, kata Dodge.
Groover yang merasa bingung menanyakan apa maksud ucapan Dodge. Kemudian Percy menjelaskan dirinya ingin mencegah perang besar terjadi dengan mengembalikan petir Zeus diharapkan bisa membatalkan perang antar dewa. Yang jadi masalah sekarang adalah Zeus tidak mungkin membiarkan Percy keluar hidup-hidup dari Olympus. Anna memberikan kalung keberuntungan kepada Percy agar remaja pemberani ini selamat dalam menuntaskan misinya bertemu Zeus. Ringkas kisah, Percy sampai ke gedung akses tempat tinggal Zeus. Akhirnya Percy bertemu dengan dewa tertinggi mitologi Yunani tersebut dan mengatakan, "Aku dan teman-temanku tidak mencuri benda ini. Kronoslah yang melakukannya dan sekarang aku kembalikan kepadamu." Kronos biang kerok dari semua ini, lanjutnya. Zeus tampak tak peduli, dia membiarkan Percy pergi hidup-hidup, namun perang tetap harus terjadi. Zeus optimis akan menang, karena Percy bersikeras tidak mau pergi sebelum Zeus membatalkan perang. Dewa tertinggi itu marah dan hendak melempar petirnya. I surrender. Pria yang kalian lihat barusan adalah Poseidon, ayah kandung Percy. Ambillah kemenangan ini dan lepaskan putraku, tegas Poseidon yang menyerah sebelum berperang. Zeus setuju dan kemenangannya akan segera dideklarasikan di hadapan para dewa. Kemudian pria berkulit hitam dan berkepala pelontos ini pun langsung pergi. Menyedihkan, Poseidon sendiri tidak tahu kapan ibu Percy akan kembali. Sepertinya Poseidon kalah hebat dari Hades atau mungkin menghindari konflik baru. Poseidon mengeluarkan mutiara, lalu mengirim Percy keluar dari sini. Percy kembali ke camp, semua teman-teman bersuara gembira, seolah menyambut seorang pahlawan yang baru kembali dari medan perang. Luke mengajak Percy pergi berdua ke dalam hutan. Awalnya Percy mengira semua petunjuk dari Luke adalah jebakan yang sengaja dibuat untuk menghancurkan dirinya. Tiba-tiba Luke mengeluarkan pedang, begitupun dengan Percy. "Tenang, aku bukan ingin mengajakmu bertarung. Pedang ini akan aku gunakan untuk membuka jalan keluar dari sini," jelas Luke. Meski demikian, Percy tidak percaya dengan ucapan Luke. Menurut Percy, otak Luke telah dirasuki pengaruh jahat Kronos dan semua itu benar. "Kita akan membantu Kronos untuk mengembalikan masa keemasan. Kita harus mencuri petir dan helm dewa," ucap Luke. Ini sudah kelewatan batas. Percy terpaksa memberi pelajaran kepada teman satu campnya tersebut. Perlu diketahui, musuh dalam selimut yang dimaksud petunjuk sebelumnya adalah Luke, bukan Groover atau Annabeth. Annabeth muncul dan sudah mendengar semua ucapan Luke. Ketika hendak diserang, Luke langsung kabur lewat gerbang dimensi lain. Pagi harinya, Percy menceritakan semua yang terjadi kepada Brunner. Menurut Brunner, Percy punya kekuatan di atas rata-rata para manusia berdarah campuran dewa. Otomatis dirinya dianggap sebagai ancaman yang akan menghalangi semua rencana Kronos. Misi kali ini sudah selesai. Percy menemui dua temannya dan memberikan pelukan hangat. Momen ini menjadi bukti kalau Groover dan Anna bukanlah teman yang berkhianat. Percy pulang ke villa dan bertemu dengan Sally. Sungguh, pertemuan antara ibu dan anak ini sangat mengharukan. Sudah waktunya untuk bangun, kata Sally. Sontak adegan langsung berubah jadi malam. Percy didatangi oleh sosok pria berjubah hitam yang menyampaikan pesan, "Kelangsungan hidupmu adalah kunci untuk kembalinya aku," pungkas si pria berjubah hitam. Bangun dari tidurnya, Percy mendapati diri sedang berada di kamar. Sally membangunkan Percy. Kemudian Percy menceritakan apa yang ada dalam mimpinya. Ada satu pesan menyentuh yang disampaikan oleh Percy yang didapat dari mimpi, yaitu, "Jangan lupa untuk mengatakan aku sayang ibu." Sampai di sini akhir kisah petualangan Percy. Terakhir sebagai penutup, Percy menekankan semua yang dialaminya adalah nyata dan bukan hayalan.
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!